Halo, semangat pagi sahabat Globality. Kembali lagi bersama saya Desi dalam acara Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Sahabat Globality, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang komka yang dimana mengetuai jurusan multimedia. Mungkin sahabat Globality sudah tidak asing lagi ya dengan beliau. Nah, beliau merupakan salah seorang guru produktif di SMKTI Bali Global Badung yang juga mendapatkan tugas tambahan sebagai ketua jurusan. Nah, langsung saja kita sapa dulu Pak Ari. Hai. Halo Pak Ari. Halo. Ini kenapa Pak Ari ini kok kaku sekali nih? Lumayan tegang ya di sini Oh, ternyata lumayan duduknya. Atau AC-nya kurang AC-nya dinain? bukan AC-nya saya tersorot langsung. Oh, tersorot langsung. Ya nggak apa-apa. Sampai beku, kaku. Kaku ya. Ternyata saya kira di sini duduknya santai ya. Ternyata agak tegang juga di sini. Menegangkan. Oke. Oke, Pak Ari sendiri merupakan ketua jurusan multimedia. Iya, kompetensi keahlian multimedia. Di sini mengajar apa? Kalau tepatnya? kebetulan ya tahun ini saya hanya ngajar satu mata pelajaran yaitu desain grafis percetakan. Desain Iya, grafis kalau percetakan. sebelum-sebelumnya mungkin saya ngajar TKJ juga ya, teknik komputer jaringan di administrasi infrastruktur jaringan yang tahun lalu ya. Dan tahun ini saya dipercaya untuk di desain grafis percetakan. Oke, itu sih yang. Ngajarnya itu kelas apa aja, Pak? 11, Kalau 12? desain grafis percetakan itu kelas 11. Kelas 11. Ya, kelas 11. Oke. Berarti selain menjadi guru, Pak Ari sendiri juga di sini sebagai staff, seperti Iya, itu. jadi staff. Oke. Pak Ari sendiri kan ketahui ya di masa pandemi seperti sekarang itu pembelajaran di SMK itu harus ada praktek dan juga teori. Iya. Ya pastinya ya, apalagi di mata pelajaran yang Pak Ari pegang mengenai desain percetakan. Iya. Nah, gimana sih kegiatan pembelajaran artinya sebelum pandemi dan juga sesudah pandemi? Itu kan kita tidak ada sesi tatap muka ya, tapi kita online semua. Gimana cara Pak Ari mensiasati adanya praktek dari mata pelajaran yang Pak Ari pegang? Kalau saya sih biasanya untuk prakteknya itu langsung dari masalah-masalah yang ada di lapangan ya. Contohnya saja kayak pembuatan brosur, pembuatan baliho dan segala macamnya itu kan didesain dulu. Saya tahu sih memang beberapa siswa itu tidak memiliki peralatan yang memadai untuk praktek seperti komputer ataupun laptop. Nah, di sini saya agak berputar otak juga menyusun-nyusun untuk tugas-tugas prakteknya apa saja yang bisa dipelajari oleh anak-anak ya. Salah satunya saya kemarin coba untuk anak-anak itu menggunakan aplikasi yang ada di handphonenya. Jadi contohnya itu apa, Pak? kalau di handphone itu ada berbagai macam aplikasi, contohnya ada Canva, ada PixArt, ya, ada Snapseed yang untuk mengedit foto ya seperti itu. Yang notabene-nya sering juga digunakan oleh industri-industri untuk digunakan misalnya dicetak ataupun dipublikasi ke media sosial gitu. Tapi sampai saat ini pembelajaran seperti yang Pak Ari jelaskan tadi berjalan dengan lancar sesuai keinginan atau sesuai ekspektasi atau bagaimana? Kalau dibilang lancar mungkin ada juga kendalanya juga ya. Mengingat pandemi ini kan anak-anak online semua. Kadang-kadang kita mengatur waktu anak-anak juga susah kan. Untuk tepat waktu aja ngumpulnya itu memang agak susah ya. Jadi di sini juga kita untuk saya sendiri untuk misalnya kalau pengumpulan tugas juga kita sudah didukung oleh sekolah SMKTI Bali Global Badung ini kita menggunakan MS Team. Jadi kita mau upload tugas ataupun menyetorkan tugas, memberikan asesmen yang ditujukan untuk anak-anak juga bisa lewat sana. Jadi nggak terlalu
terpaku kayak Google Classroom gitu aja, enggak. Jadi kita bisa gunakan itu untuk berinteraksi juga anak-anak, juga untuk meet-nya juga bisa kelihatan di sana. Oke, berarti pembelajaran meskipun ada praktek dan lain sebagainya masih tetap online ya. Masih tetap Pada online. intinya masih tetap online, Iya, tidak masih ada tetap ke online. sekolah. Tapi yang membedakan itu hanyalah cara Iya, penyampaiannya. cara Ya, cara penyampaiannya. penyampaiannya artinya yang dulunya kita praktek langsung membimbing satu Iya. persatu gitu kan. Kalau misalkan kita offline, tapi Iya. kita istilahnya memberikan masalah, Iya. kemudian memberikan masalah, memecahkan dan juga membimbing gitu Iya. ya. Oke, oke paham. Nah, untuk multimedia ini kan banyak ininya Pak ya. Apa ya istilahnya itu? Bidang-bidangnya. Bidangnya, iya betul, Ya, bidangnya. Ada videografi, foto, Ya, animasi dan lain animasi. sebagainya. Nah, untuk pengembangan multimedia ke depannya itu jika ada perubahan kurikulum itu seperti apa, Pak? Kalau pengembangan multimedia ya, kalau yang saya pernah dengar sih perubahan ada spektrum, katanya Ya, itu multimedia mau dipecah gitu mau kan ya. dipecah itu. Heeh. Kalau Iming-imingnya ya gitu ya. iming-imingnya, kalau saya sih lebih ke cenderung ke DKV jadinya, karena desain grafis kan, desain komunikasi visual gitu. Walaupun emang di animasi juga ada. Betul. Ya, jadi kita mau pecah dulu, kalau misalnya fokus aja dulu ke misalnya DKV ya DKV dulu untuk gini kan. Tapi itu tergantung lagi dari siswanya atau dari minat siswanya sendiri kan, seperti itu. Siapa yang gini, jadi saya sendiri akan melakukan beberapa survei mungkin nanti ke anak-anak atau ke masyarakat yang lebih paham apa namanya, yang lebih diminati apa, seperti itu. Tapi kalau mau menurut Pak Ari sendiri kan sudah beberapa tahun terakhir ini menjadi guru. Itu kira-kira peminatan siswa untuk di bidang multimedianya itu yang paling diminati itu apa? Kalau menurut saya yang paling diminati anak-anak itu kan di sini ya, fotografi dan videografi. Fotografi dan videografi. Di sini anak-anak lebih banyak berkarya di bidang fotografi dan videografi, apalagi di sini juga ada extra broadcasting, itu anak-anaknya aktif sekali untuk membuat konten-konten di bidang videografi. Kemudian ada juga mereka ada kegiatan foto hunting bareng untuk apa namanya, ekstranya, seperti itu. Untuk dan kedepannya lagi kalau apa namanya, pengembangan multimedianya sendiri, saya itu arahkan ke bidang percetakan, mungkin ke apa namanya, di percetakan kaos, seperti itu. Iya, maunya betul gitu. ya. Kedepannya itu istilahnya kita tidak hanya mengajarkan bagaimana mendesain, tetapi bagaimana entrepreneur. Iya, ya, mengentrepreneur langsung. Jadi anak-anak tuh nanti setelah lulus, jadi apa namanya, nggak hanya tahu editing, tidak hanya tahu apa namanya, bekerja, tapi juga tahu bagaimana kita menjual diri kita atau personal branding kita. Iya, betul. Seperti apa kita menjual ilmu kita yang sudah kita pelajari untuk menjadi seorang entrepreneur, seperti itu. Ya betul ya, sahabat Globality. Jadi kedepannya itu harapan ya, Harapannya bagi, seperti itu. ya, harapan bagi kita semua bahwa tidak hanya jago itu kita, tidak hanya jago di bidang akademik, tetapi kita juga harus melatih diri kita di non akademik. Contohnya seperti adanya rencana untuk adanya pembuatan kaos, percetakan dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, untuk saya mau bahas sedikit broadcasting ya, ekstrakurikuler. Ya, ekstrakurikuler. Kok belepotan nih? Ya, mungkin tegang juga Ibu ya. Enggak, karena ini hal yang baru gitu ya. Tiba-tiba langsung harus mewawancarai, ya bukan mewawancarai sih, berbincang-bincang sama Pak Ari gitu ya. Saya mau bahas sedikit untuk broadcastingnya. Itu kan ada ekstranya di sekolah. Itu harus dari siswa-siswa multimedia atau boleh dari berbagai jurusan. Kalau yang di ekstrakurikuler itu enggak hanya harus multimedia kok. Jadi anak-anak RPL, anak-anak TK aja juga bisa mengikuti. Jadi sebelumnya ya harus pertama ya harus mendaftar dulu di awal. Jadi tidak bisa di tengah-tengah baru pindah ke ingin ke broadcasting, nggak bisa. Jadi seperti itu. Jadi harus di awal dulu, jadi didata, sehingga saya
bisa menyiapkan guru pembina yang bisa fokus di bidang itu yang mengajarkan dia. Jadi tidak kok ada lagi nambah, jadi kan nggak fokus jadinya gurunya mengajar step by stepnya seperti itu. Oke, tapi peminatnya banyak Pak ya? Lumayan banyak sekali bahkan. Banyak sekali. Iya. Itu kegiatannya setiap minggu? Setiap minggu. Beragam kegiatan. Kalau kegiatannya itu kemarin itu pembinanya mengajak ada hunting foto, kemudian ada juga take video juga ada seperti itu. Tapi kalau misalkan ada kegiatan di sekolah, anak-anak broadcasting berarti diikutkan atau dilibatkan, Ya, baik dilibatkan. itu pengambilan gambar maupun video seperti itu. Iya, tidak hanya peliputan tapi juga bisa diajak untuk di ajang perlombaan juga bisa. Oke, seperti itu. Gitu. Nah, untuk broadcasting sendiri itu kan ada hubungannya dengan podcast seperti ini. Nah, untuk ruangan podcast ini kebetulan katanya baru, betul? Ya, ini kebetulan baru ya, baru tahun ini jalan dari Januari sini sudah ada, bukan dari Januari bahkan dari Desember sudah ada. Tapi untuk pelengkapannya ini juga kita bertahap pelengkapannya. Jadi anak-anak itu nanti bisa menggunakan ruangan ini untuk berkarya, bisa juga untuk rekaman. Ya, kebetulan kemarin kita baru selesai rekaman. Kita juga podcast juga sering kan gitu. Ya betul. Ya, jadi anak-anak juga bisa berkarya seperti itu. Kemarin juga anak-anak rekaman lagu untuk lomba di kalau nggak salah itu di Forsma, juga mendapatkan juara favorit. Rekamannya di sini juga gitu. Jadi ini difungsikan untuk anak-anak sendiri, artinya anak-anak dari SMKTI Balekoba iya. Bandung khususnya ya. Khususnya. Jadi untuk mendukung mereka, baik itu pendukung untuk mengikuti lomba maupun beberapa kegiatan pembelajaran. Ya, betul sekali. Itu kalau misalkan kita mau pinjam ruangan ini, itu gimana sih Pak untuk apa istilahnya ya? Birokrasinya. Iya, betul. Kalau birokrasinya sendiri kita kan di sini ada Wakasarana ya. Wakasarana, jadi silakan nanti melapor ke Wakasarana, nanti akan mengisi form untuk peminjaman alat, peminjaman ruangan seperti itu. Jadi anak-anak bisa meminjam dan artinya tidak bentrok lah, misalnya ini mau minjam, jadi tidak bentrok waktunya. Jadi habis ini siapa yang meminjam itu terjadwal lah jadinya seperti itu. Oke, berurutan ya. Akhirnya kita mengajukan assessment dulu, artinya kita request dulu ruangannya kapan mau dipakai. Kita request dulu, kemudian mengisi form. Nanti akan bergilir, istilahnya dipanggil Pak ya. Ya kan nanti dilihat dari formnya itu atau dari buku formnya itu kapan sih kalian makainya gitu, bisa makainya itu bisa dilihat dari situ. Ada batas waktunya nggak untuk makai ini Pak? Untuk pemakaiannya? Kalau setahu saya sih selama sekolah buka bisa dipakai. Jadi kalau ada staff di sini yang bekerja bisa minjam di sini, bisa dipakai ruangannya. Tapi tentunya harus diawasi Pak ya, Ya. Ada beberapa Ya, alat itulah yang makanya. sangat riskan ya. Makanya dari itu saat sekolah buka pasti kan ada guru ataupun staf yang bertugas di sini yang mengawasi seperti itu. Jadi walau hari libur ya pastinya nggak bisa lah jadinya untuk minjam ruangan ini gitu. Jadi itulah ya sahabat Globality, kita sudah punya ruang podcast di sini. Jadi untuk peminjamannya itu sahabat Globality bisa datang langsung ke Wakasarana ya. Ya, Wakasarana juga bisa, ke saya juga bisa langsung. Ke Pak Aris sendiri pun juga bisa. Ya, asalkan sahabat Globality menggunakan ruangan ini sebaik mungkin karena kita punya alat-alat yang memang sangat riskan gitu Pak ya. Seperti itu. Kemudian untuk pembelajaran multimedia sendiri, kembali ke multimedia Pak ya. Untuk pembelajaran multimedia sendiri itu kan yang saya ketahui alat-alatnya itu cukup spesifik ya, banyak sekali bahkan. Itu rencananya itu seperti apa nanti ke depannya? Mungkin harapannya seperti apa Pak? Kalau dari alat multimedia tentunya kita akan menambah beberapa alat lagi untuk menunjang pembelajaran. Ya, kebetulan juga kita memiliki studio foto Bu ya. Oh ya, studio foto di sebelah ini. Ya, studio foto sebelah ini. Nah,
itu juga kita bertahap juga mengisinya. Sekarang mungkin flashnya, mungkin nanti backgroundnya kita mau bisa ganti-ganti langsung Di-update. gitu ya, di-update gitu. Kemudian juga sesuai dengan pengembangan juga nanti mungkin di percetakan juga kita tambahkan Ya gitu mungkin ya. bisa disewakan Pak ya. Ya disewakan juga bisa. Ya untuk mungkin foto keluarga juga Iya, bisa Bu ya. betul, Kalau heeh. saya manggilnya Kak apa Ibu nih jadinya. Jadi kalau mau foto keluarga, mau foto wisuda gitu mungkin Betul. ya, foto pelepasan juga bisa nanti dipinjam apa namanya studio foto kita gitu. Betul, betul. Ya itu sih yang bisa dilakukan di apa namanya di bidang multimedia itu kan banyak memang alatnya. Kebetulan kita juga bertahap, kemarin kita misalnya dari bulan Desember kemarin kita ke kamera dan stabilizer, kemudian di Januari kita ada ruang podcast, ya mungkin depannya akan terus bertambah sehingga pembelajaran semakin baik ya, pembelajaran semakin baik, kegiatan anak-anak juga semakin positif, jadi nggak ada yang mungkin dalam tanda kutip ya kayak narkoba itu jadi tidak ada seperti Semoga itu. tidak ya. Ya, semoganya tidak ada di SMKTI Bali Global Bandung ini. Iya benar banget. Jadi adanya beberapa fasilitas baik itu studio foto dan juga adanya ruang broadcasting dan juga ada beberapa ekstrakurikuler Iya. yang disediakan, artinya yang disediakan oleh SMKTI Bali Global Bandung itu mengarahkan beberapa seluruh siswa ya Pak Iya, ya. seluruh siswa. Mengarahkan seluruh siswa untuk berkegiatan secara aktif dan juga produktif. Artinya untuk menghindari adanya hal-hal yang mungkin Iya, hal negatif yang negatif, masuk iya. ke dalam diri siswa. Seperti itu Pak ya, betul? Betul banget Oke. tuh. Untuk jurusan multimedia sendiri itu sudah memberikan banyak sekali prestasi ke SMKTI Bali Global Bandung. Oh, banyak banget lah. Banyak banget Iya, ya. lumayan banyak. Kita dari angkatan pertama juga sudah ada banyak dari multimedia, itu udah banyak sekali prestasi yang kita dapat ya. Mulai dari lomba video, animasi, bahkan juga fotografi ya. Kemudian yang baru kemarin juga ada desain blog juga ada, kemudian ada lomba poster itu yang baru sekali kemarin di Badan Narkotika Nasional. Pokoknya setiap hari Pak ya. Apanya? Prestasinya itu diberikan ke sekolahnya setiap hari atau setiap bulan ada kegiatan seperti itu. Kalau kegiatan lomba itu kan dari eksternal juga ada, jadi setiap kegiatan eksternal gitu. Nah kita seleksi siswanya yang ini setiap harinya bertahap lah, itu kan dari pembelajaran juga dari ekstrakurikuler kita kembangkan anak-anak siapa sih yang berpotensi untuk mengikuti lomba seperti itu. Oke, jadi kalau Pak Aris sendiri kan juga jadi guru, jadi dilihat dari pembelajaran siswanya, Dari kemudian pembelajaran siswanya ya juga. betul, kalau misalkan dikasih project itu hasilnya seperti apa, jadi Iya. dari sana kita bisa menilai Pak ya. Bisa menilai dari sana. Dari sana kita bisa menilai, kemudian istilahnya kalau memang ada perlombaan kita bisa ambil gitu langsung, kita iya. langsung ambil, bina. Bahkan ada yang dulu yang baru kelas 10 ya, kita kan belum tahu juga bagaimana kemampuan siswanya ya gitu. Tapi kalau udah dari niatnya memang ikut ya, berniat sekali untuk ikut lomba ya, akan lebih mudah mungkin belajarnya. Kita tinggal ngasih tahu bagaimana proses editingnya, bagaimana mengkonsepnya ya. Astungkara juga udah juara juga kemarin gitu. Tapi ada nggak sih Pak kalau misalkan Bapak melihat ada siswa yang dirasa mampu, kemudian Bapak tunjuk, ambil itu istilahnya, tapi dianya tidak mau, ada nggak yang kayak gitu? Yang namanya siswa sih ada yang kayak Ada gitu ya. ya, Itu sifat gimana Pak Ari pesimisnya. menyikapi hal kayak gitu? Memaksakah, merayu atau Nah, gimana? saya coba ya rayu biasanya. saya coba rayu, mau nggak ikut ini lomba, ini lo bergengsi lo lombanya itu. Ya siapa tahu menang gitu. Ya lumayan membantu orang tua, kalau menang kan dapat reward dari lomba. Sekolah juga membantu dengan memberikan reward. Ya kan seperti itu. Diiming-imingi ya. Ya. Diiming-imingi. Oke. Ya, iya sih secara kasarnya diiming-imingi jadi. Mau sekali ya, sabar. Mau sekali rayuannya ini.
Ya itu semuanya itu semua supaya menggugah anak-anak untuk Motivasi memotivasi ya. anak-anak untuk maulah berlomba, berprestasi itu. Betul. Jadi tidak hanya sekolah pulang gitu Tapi aja. kok saya herannya ada ya yang kayak gitu ya. Ya, Tapi banyak nggak Pak Ari yang kayak gitu? eh, Pengalaman Pak Ari? beberapa aja sih, Beberapa ya. beberapa aja sih. Cuma mungkin ya di pandemi ini agak susah juga membina kan karena betul. online itu. Mungkin gara-gara itu anak-anak ada yang apa namanya ikut malas juga ikut lombanya kan gitu jadinya. Jadi perlu dengan sangat keras untuk motivasinya seperti itu. Gimana cara Pak Ari untuk memotivasi siswa-siswa di masa pandemi seperti sekarang yang seperti Pak Ari katakan bahwa pembelajaran di pandemi ini kan lumayan sulit ya gitu ya. Artinya gimana cara Pak Ari untuk memotivasi siswa agar tetap ikut pembelajaran di sekolah, tetap bersemangat, kalau ada proyek itu tetap ngumpul, pembelajaran daring dan lain sebagainya itu tetap berjalan seperti biasa. Itu gimana cara Pak Ari motivasi? Kalau saya motivasi apa namanya anak-anak itu mungkin dari segi apa namanya entrepreneurnya ya. Jadi Entrepreneur. jadi kemampuan kalian yang kalian dapatkan itu tidak hanya kalian gunakan di sekolah aja ya, tapi di masa depan ya mungkin kalian tidak bekerja, kalian bisa membuka usaha sendiri seperti itu. Ya siapa tahu nanti kalian jadi orang sukses kan bisa juga membantu saya seperti Oh itu. gitu. jadi jadi ini istilahnya seperti ini ya Pak Ari ya. Ini memang seperti tujuannya SMK ya. Ya. Tidak hanya artinya Bekerja, handal di bidang hard akademisnya, skill, tapi hard juga skill-nya, soft skillnya soft skill-nya seperti juga. itu ya. Jadi Pak Ari ini memberikan bayangan seandainya kalau misalkan kalian mempelajari ini lebih dalam, kalian itu akan menjadi seperti apa. Iya gitu. Seperti itu ya. Iya. Kalian akan menjadi seperti apa. Terus kalau misalkan kalian seperti yang Pak Ari katakan tadi, kalian mendalami desain percetakan, nanti kalian bisa seperti ini seperti ini kayak gitu. Iya. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang lebih memotivasi mereka untuk bekerja lebih giat. Iya, gitu ya. seperti itu. Jadi anak-anak itu kan mungkin ya kurang tahu kerasnya hidup mungkin ya kalau saya. Kerasnya hidup. Ya lumayan Emang sekeras apa sih Pak Ari? lumayan keras juga kan. Ya betul sih, betul. Emang betul sih. Kalau di dunia pembelajaran ya kalau terus terang aja saya tuh mungkin ya dulu belajar aja kan. Ya, belajar aja tahunya nggak tahu sekeras apa hidup itu Iya, kan. betul. Gitu. Tapi kalau udah kita apa namanya dari awal kita kasih tahu kayak lebih siap lah gitu ya. Oke. Ya, lebih siap lah di gini kan. Kalau saya dulu mungkin ya mindset saya dulu tuh kalau kerja sekolah nanti apa namanya jadi orang yang sukses. Nah, ternyata untuk dari sekolah aja belum tentu bisa Iya, sukses kan, harus kita perdalam hard skill kita, perdalam soft skill kita gitu. betul. Jadi itu yang saya berikan ke anak-anak. Jadi kalian kalau mempelajarin ini tidak hanya bisa kalian kerjakan, tapi bisa juga kalian jadikan usaha gitu. Betul. Nah, ini bisa jadikan kalian peluang bisnis seperti itu. Tapi emang betul ya Pak ya, kalau saya lihat kalau di multimedia sendiri itu kita tidak harus bekerja dengan orang lain. Iya. Kita membuka usaha sendiri pun juga bisa. Bisa. Sebagai contoh yang Pak Ari ajarkan itu tentang desain percetakan, kemudian di videografi, fotografi, siapa sih zaman sekarang yang Iya, tidak perlu yang tidak perlu akan itu jasa semuanya. seperti itu Pak ya. Itu betul sekali sih. Jadi Pak Ari ini lebih menasehati. Iya, Ya, menasehati dan juga istilahnya berbicara tentang kehidupan pribadi mungkin Pak ya. Ya, Ini anak-anak saya tuh sudah keras sekali loh hidup saya gitu. ya seperti itulah gitunya. Ya apalagi masa pandemi ini kan banyak usaha-usaha yang offline itu kan tergerus ya, apalagi dunia pariwisata kan. Kita tidak bisa hanya hidup dari dunia pariwisata, tapi kita juga perlu yang namanya dari bidang IT yang lebih gini kita gunakan itu untuk membantu kehidupan kita, mensejahterakan keluarga kita seperti itu. Iya, betul. Jadi istilahnya kalau misalkan kita memilih IT atau mendalami IT, kita sudah punya bekal Kita punya kayak gitu bekal. ya. Dan kalau kalian mendalami IT juga bekerjanya nggak hanya terusan di kantor, bisa di mana aja Betul, gitu betul kan. sih.
dan dijual pun nggak hanya orang sekitar rumah, tapi di luar negeri juga bisa, Iya, di betul. luar pulau juga bisa, kan gitu. Tapi mohon maaf, analoginya seperti ini Pak ya. Kalau seandainya kita memilih jurusan pariwisata, sudah pasti kita harus bekerja di bidang pariwisata, Iya. kayak gitu. Tapi kalau seandainya, mohon maaf, kita memilih jurusan IT, Mm-mm. kita pun juga bisa kerja di bidang pariwisata. Bisa, Benar kan, bisa Pak ya? banget, Nah, bisa banget ya. Kalau misalnya di pariwisata, contohnya aja ya di bidang multimedia itu, misalnya kalian bisa, contohnya mencetak baju aja kan, baju itu bisa kalian desain berbentuk apa namanya, dunia pariwisata, misalnya isinya ilustrasi pantai itu kan bisa kalian jual sebagai souvenir, misalnya kalian jual di Pantai Kute juga bisa, ataupun di marketplace, di e-commerce juga bisa kalian gunakan, apa namanya, membantu kalian untuk berwirausaha seperti itu. Iya betul, kembali lagi berwirausaha Usaha, kayak ya. gitu ya. Nah ini Pak Ari ini luar biasa sekali ya, Komka yang memang mengarahkan anak-anaknya untuk berwirausaha, berentrepreneur seperti itu ya. Jadi tidak hanya handal dalam bidang hard skill, tapi juga soft skillnya. Nah untuk teman-teman di sini adakah yang menjadi Entrepreneur. salah satu harapan Pak Ari sendiri? Kalau di teman-teman guru apa siswa ini? Siswa pastinya. Kalau teman-teman siswa, kebetulan ada beberapa alumni yang saya tahu udah membuka studio bahkan ya. Itu untuk dunia fotografi udah, apa namanya, jadinya mungkin masuk lah gininya pembelajaran saya ke sana, jadi dia mengembangkan dunia usaha itu. Bangga nggak Pak Ari sebagai guru? Bangga banget sebenarnya. Bangga banget. Sebenarnya. Saya aja belum bisa buka studio ya, tapi dia udah bisa ya. Semoga gitu ya, semoga. Ya, semoga. Nanti. Astungkare ya. Iya, astungkare ya. Masa gini, apa anak didiknya sudah bisa, gurunya Iya. juga harus gitu ya. Ya, Tapi tapi kan kalau kebanggaan ya kalau tersendiri pepatah ya. kata bilang, pepatah lama itu bilang kan, setiap orang itu tidak bisa menjadi orang yang luar biasa, tapi setiap orang bisa, orang yang hebat itu, guru yang hebat itu belum bisa melahirkan anak siswa yang luar biasa Iya, seperti itu. benar Walaupun banget. gurunya biasa-biasa aja Bener gitu. banget. Apalagi Pak, untuk ininya Apa ya? kalimat-kalimat untuk guru, pahlawan tanpa tanda Ya, jasa. pahlawan tanpa tanda jasa ya kan. Itu. Tapi- Orang hebat bisa lahir dari siapa saja gitu. Iya. Ya, siapa saja bisa jadi orang hebat Iya gitu. benar sih, benar. Oke, kita sudah berbincang dengan Pak Ari di waktu yang cukup lama. Jadi itu ya teman-teman, kita sudah membahas mengenai jurusan multimedia dan juga alat-alatnya seperti apa, fasilitasnya juga seperti apa, kemudian bagaimana sih sekolah mendukung beberapa kegiatan yang masih ada di line multimedia seperti itu ya. Untuk harapan Pak Ari nanti ke depannya untuk jurusan multimedia itu seperti apa Pak Ari? Harapan saya di jurusan multimedia ini ya, saya harapkan bisa mencetuskan atau melahirkan lagi ya anak-anak yang berprestasi, tidak hanya berprestasi tapi juga bisa mengembangkan hard skill dan soft skillnya ya, yang menjadi apa namanya, orang yang hebat mungkin ya, seperti Iya, itu ya. betul. Bisa berwirausaha lagi, bisa ataupun bisa bekerja dengan baik ya, tidak hanya asal bekerja tapi bisa bekerja dengan sesuai SOP dan attitude yang baik seperti itu. Iya betul ya, attitude yang baik itu Iya. penting ya, karena seperti yang kita ketahui, orang pintar pun belum tentu punya attitude yang Ya, baik. seperti itu. Banyak sekali dunia kejahatan di IT itu tuh justru dilakukan oleh orang-orang pintar. Iya, Betul Pak ya. seperti itu. Ya. Nah itulah tadi sahabat Globality, bincang-bincang saya dengan Pak Ari. Jadi mungkin dari sahabat Globality ada yang dibimbing atau ada yang jadi, Bapak jadi wali nggak sih? Saya jadi wali Oh, jadi wali juga? Ya, di kelas 11 multimedia 1.
Multimedia 1, 11 Iya. Multimedia 1. Jadi untuk teman-teman yang pernah diajar sama Pak Ari, yang jadi walinya Pak Ari, tolong jangan lupakan Pak Ari. Jadi kalau punya usaha, nanti Pak Ari tolong dibantu. Ya, Kayak gitu. ya kan sekarang kan kalau apa namanya pembelajaran itu tidak hanya individu kan, berkolaborasi itu yang Ya, lebih, betul. lebih gini. Oke. Jadi Pak Ari ada mau pesan yang disampaikan lagi? Cukup sih dari saya gitu. Cukup. Ah. Oke. Oh ya lagi satu dah. Oke, boleh. ininya. Silakan. Jadi kalau teman-teman mungkin yang bingung ya mau atau mau jadi apa, meneruskan jadi apa, ya bisa coba datang ke SMK TI ya, kita berdiskusi ya, bagaimana pentingnya TI. Karena dengan mempelajari TI kalian bisa masuk ke segala bidang. Ya, gitu ya. betul. Itu seperti itu. Ya dari saya, mari kita sama-sama meniti karir di bidang IT seperti itu. Oke, sama-sama meniti karir di bidang IT. Oke, itu closing statement yang menurut saya menarik sekali ya, karena satu hal yang perlu diingat bahwa IT itu tidak berpatokan pada satu hal, tetapi kita bisa menjamah ke seluruh lembaga, ya istilahnya baik itu pariwisata, pendidikan, dan juga tentunya pemerintahan. Berbisnis pun juga bisa, betul Pak ya? Betul sekali. Oke, sahabat Globality, itulah tadi perbincangan saya dengan Pak Ari sebagai Komka dan juga sekaligus guru dan juga staf di SMK TI Bali Global Badung. Jangan lupa tonton video ini sampai akhir dan tonton juga video-video kita yang lain. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video kita yang lain. Oke. Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif.